Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Agus Academy, belajar skripsi dari nol. Bagaimana membuat skripsi kamu menjadi Scriptsuite? Insya Allah selama 30 hari ini, dalam 30 hari ini kita akan mendiskusikan mengenai practical tips untuk membuat skripsi kamu menjadi lebih baik dan menjadi lebih menyenangkan. Sebenarnya mengenai topik skripsi, kamu boleh mengambil topik apa aja yang kamu suka. Tentunya yang relevan dengan program studi yang sekarang sedang kamu ambil, di mana kamu secara aktif dan konsisten belajar di bidang itu. Sehingga apa? Kamu mempunyai pengetahuan yang cukup dan skill yang mumpuni untuk mendukung penelitian kamu, riset kamu dalam skripsi. Oke, mungkin tip ini akan membantu. Oleh karena itu, tip di hari keempat ini adalah menentukan topik skripsi berdasarkan nilai mata kuliahmu yang terbaik. Oke, ada 5 kategori nilai di dalam universitas. 1 nilai A yang terbaik, kemudian B, kemudian C, kemudian D, dan kemudian yang E yang paling rendah. Di beberapa universitas juga ada nilai interim, yaitu antara A dan B, yaitu AB. Kemudian di antara B dan C menjadi BC, di antara C dan D, atau ada CD, dan antara D dan E ada DE. Oke, kita tidak akan membahas nilai-nilai yang menengah ke bawah, tapi kita akan lebih membahas nilai yang menengah ke atas, yaitu kategori nilai A, AB, dan B. Kita prioritaskan dulu pada nilai A. Oke, apabila kamu mempunyai nilai A, itu secara terbukti bahwa secara akademik, ya, kamu mumpuni di situ. Mengapa? Karena mata kuliah skripsi ini adalah mata kuliah spesial. Sekali lagi bahwa mata kuliah skripsi ini kamu tidak ada tatap muka di kelas. Meskipun bobotnya itu 6 SKS. Yang kamu lakukan adalah kamu belajar mandiri, kamu diskusi dengan dosen pembimbing kamu secara berkala, dan ketika kamu menemui masalah, itu pun kamu akan minta bimbingan dari dosen pembimbing. Oleh karena itu, kuncinya ada diri kamu yang paling utama, karena kamu sebagai subjek. Ya, keberhasilan skripsi itu ditentukan oleh 2 hal besar. Yang pertama faktor akademik, dan yang kedua faktor non-akademik. Faktor non-akademik adalah berkaitan dengan seperti pengaturan jadwal kamu, time management kamu, kemudian hal-hal yang lain dengan feeling kamu, mood kamu, dan seterusnya. Kemudian alatnya rusak apa enggak. Nah, itu faktor non-akademik. Dan faktor akademik yang sudah terbukti terukur adalah nilai mata kuliah kamu. Mengapa? Karena kami para dosen itu sudah memberikan kriteria paling tidak dalam 3 hal besar ini untuk menentukan nilai akademik. Yang pertama adalah faktor kognitif. Yang kedua faktor psikomotorik. Yang keempat adalah faktor afektif. 3 hal ini itu terangkum dalam satu penilaian besar global, keluarnya dalam KHS kalian adalah nilai A, AB, B, dan seterusnya. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk memperhatikan mata kuliah apa aja sih sebenarnya yang kamu tuh udah dapat A. Kamu bikin tabel, bikin daftar, kamu clustering. Ya, apabila ternyata saya hanya beberapa saja yang mendapat nilai A di mata kuliah prodi saya dan lebih banyak ke mata kuliah MKDU, itu bukan berarti kamu boleh mengambil skripsi di mata kuliah umum, mata kuliah dasar dan umum, bukan. Tapi kamu fokus nilai A atau AB, A saja katakanlah, itu di mata kuliah prodi. Contoh misalkan mahasiswa teknik mesin, itu fokus pada mata kuliah misalkan seperti pengelasan. Pengelasan ada banyak. Ada pengelasan asetilin, ada pengelasan kemudian listrik, ya, SMAW, GTAW, OAW, ya, TIG and MIG. Kamu bisa pilih mana. Kalau kamu punya passion dalam pengelasan, kamu bisa memilih salah satu bidang. Kemudian proses produksi itu ada 2. Proses produksi 1, proses produksi 2. Bidang keselamatan kerja itu juga memungkinkan. Kemudian kalau kamu ingin lebih high level lagi, yang lebih advance, kamu bisa mengambil topik skripsi di bidang misalkan seperti yang berkaitan dengan powder teknologi atau powder metalurgi.
bagaimana cara membuat partikel, mereduksi partikel, mengoptimalkan purity partikel. Ini juga bisa dilakukan untuk mahasiswa kimia atau mahasiswa fisika juga bisa melakukan seperti itu. Sehingga nanti pada akhirnya kamu melakukan karakterisasi material tersebut. Kemudian bagaimana dengan jurusan sosial seperti ekonomi dan sebagainya? Itu juga sama, kalian bisa melakukan klasterisasi mata kuliah yang relevan dengan prodi yang sudah kamu ambil. Apakah dia akuntansi, bidang akuntansi, tata buku, pengelolaan keuangan, apakah yang berkaitan dengan customer seperti customer relationship management, kemudian berkaitan dengan customer survey, atau berkaitan dengan business administration, atau bagaimana kamu membuat manajemen startup dan sebagainya. Hal-hal itu perlu kamu identifikasi berdasarkan nilai terbaik mata kuliah kamu. Ini untuk faktor akademik. Jadi faktor akademik itu sudah terbukti bahwa kamu memang mumpuni dan qualified dan the best di bidang itu. Lalu kalau misalkan kamu mengambil mengambil topik skripsi di luar mata kuliah yang tidak mendapatkan A, bagaimana? Boleh-boleh saja. Asalkan kamu yakin dengan the worst scenario dari problem yang akan kamu hadapi dalam riset kamu, nggak masalah. Kalau memang sekiranya kamu bisa mengantisipasi itu, it's okay, no problem. Tapi akan lebih baik ketika kamu mempunyai kompetensi, mempunyai knowledge yang sudah terbukti secara akademik, sehingga kamu jadikan itu salah satu topik skripsi kamu. Sehingga nanti ketika kamu berhadapan dengan faktor-faktor non-akademik, misalkan troubleshooting pada alat, itu kamu bisa melakukan improvisasi dan bisa melakukan problem solving di sana. Ya, atau mungkin kamu menemui satu kendala tertentu, ternyata ada permasalahan dalam eksperimen kamu. Ya, maka kamu punya kemampuan yang lebih. Karena kadang-kadang kita tidak tahu. The best we can do is planning our research. Tapi kenyataannya nanti kadang-kadang perencanaannya tidak 100% seperti yang kita rencanakan. But at least kalau kita sudah merencanakan riset kita dengan sebaik mungkin, kenyataan di lapangan boleh jadi mendekati dengan apa yang kita rencanakan. Itu saja tip di hari keempat ini. Jadi pastikan ya kamu memilih topik skripsi berdasarkan nilai mata kuliah kamu yang terbaik. Jika kamu masih ada pertanyaan atau unek-unek putar dengan skripsi, silakan saja. Kamu bisa isi kolom komentar, bertanya kepada saya apa yang menjadi masalah kamu, karena bertanya itu gratis. Dan jangan lupa kalau yang belum langganan di video channel ini, silakan tekan logo subscribe sehingga kamu bisa mendapatkan update setiap ada video baru dari channel Agus Academy. Jangan lupa juga bagikan kepada teman-teman kamu, karena membagikan video ini juga gratis. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam tip berikutnya di hari kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.